Sama-sama kita rekan dari dalam qalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung yang saat ini sedang ditata, mudah-mudahan makin betah ya. Mudah-mudahan juga ibu dan bapaknya makin betah dan tetap hidup sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam barokah, Bu ya. Alhamdulillah dari sekian banyak yang ngaji ini hari ini hidup semua Bapak Ibu ya. Nggak ada yang mati. Kalau ada yang mati langsung kita urus ya. Ngajinya libur kalau ada yang mati ya. Baik, di dunia maya sana lewat jalur internet ada Kang Agus Jafar Sidik, ada Teh Suliati, Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Singaparna, Tasikmalaya, ada Teh Suliati dari Sumedang, kemudian ada Kang Irwan Fikri dari Cipamokolan, Bandung, mohon maaf Bojong Soang, ada Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, Bandung, Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung, dan Ibu Hilda Martina dari Cirebon, Ibu Irin dari Cirebon juga. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan di surat Asy-Syaffat ayat 114. Tetapi sebelumnya kita akan baca yang kemarin belum kita baca tafsir dan terjemahnya dari ayat ke-83 surat Asy-Syaffat. Ya, tadi 83 udah dibaca, sekarang kita ulangi dari 83 karena kelihatannya dari 83 belum nyambung nih. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim benar-benar termasuk nabi. Jangan lupa Nabi Ibrahim termasuk nabi. Raja Baong yang barengan Nabi Ibrahim siapa Bu? Namrud dan Fir'aun. Jadi jangan lupa Bu, Namrud di Babylon. Sekarang Irak, Babylon. Jadi Nabi Ibrahim itu lahirnya di daerah Irak. Kemudian nanti sampai dibakar oleh Fir'aun karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala Namrud. Nah, ya, Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar dan selamat, kemudian menikah dengan Siti Sarah, kemudian sebelum berangkat ke Palestina, ke Hebron, Nabi Ibrahim menikah dulu dengan Siti Sarah, kemudian minta izin kepada orang-orang Hebron, orang-orang Irak, orang-orang Babylon. Di Irak waktu itu, si Namrud menantang, mana Tuhanmu Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku tidak akan terlihat, dia maha tinggi. Karena disebut maha tinggi, maka Namrud membuat candi yang tinggi, dan disebut candi itu tempat yang tinggi. Kemudian dia membawa anak panah, kemudian selesai membawa anak panah, dibawa ke atas, dipanahkan ke atas. Katanya mau memanah Tuhannya Ibrahim, ngajak perang dengan Allahnya. Kemudian panahnya teuing ka mana, kemudian ada rametuk rorongo masuk ke hidungnya Namrud. Kemudian Namrud melemparkan diri dari atas candi tersebut dan membenturkan kepalanya. Kemudian dia koid mati Namrud ya, modar cek bahasa orang punya ulah pupus ari Namrud ulah parantos muli ka rahmatullah ai Namrud koid alias modar. Kemudian Nabi Ibrahim pindah ke Palestina, tinggal di Hebron. Hebron adalah tempat tinggal Nabi Ibrahim. Nama bahasanya Ibrani. Nama orangnya Ibrahim. Nah, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga tidak punya anak sampai di situ teh. Geus boga pamajikan geulis ngaranna Siti Sarah, dia boga anak. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan juga salah seorang dari Batur Sabuyut, sama-sama keturunan dari Nabi Nuh. Namrud turunan dari Nabi Nuh dari Ham. Kemudian disuruh juga menyadarkan salah seorang dari sebuyutnya Nabi Nuh di Mesir, namanya Fir'aun, turunan dari Ham juga. Nah, kemudian berangkatlah ke Mesir dan sesampai di Mesir, nah Nabi Ibrahim ini istrinya direbut oleh Fir'aun. Direbut oleh Fir'aun. Kemudian setelahnya direbut, Nabi Ibrahim kemudian menjadi apanya Bu? Menjadi tukang kebun Fir'aun.
Nah, menjadi tukang kebun Firaun karena bisa mengobati, kemudian biasa mesel, biasa ngarancet, disimpul masuk peduli ke orang lamun datang ke dia teh lain rek minta sumbangan, tapi haji barangkali mau dipijit saya bisa mijit, tapi kayaknya ceraya gitu. Heeh. Kan ada perempuan cantik gitu datang ke dia teh, haji bila bila dipijit, balik mau mal ayah itu punya, padahal barangkali saja Bu. Jadi namanya Nabi Ibrahim itu jadi tukang kebun dan sekaligus juga berdakwah dengan cara yang baik. Sementara istrinya Siti Sarah diambil oleh Firaun mau dipersunting, tetapi Siti Sarah tidak mau. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena Firaun kekehayang, ambek nyedak tenaga midak, tungtung nangayak ya, kemudian stroke Firaun ini penyakitnya tebu ya. Kemudian tidak ada yang bisa menyembuhkan, bahkan berapa orang tabib, berapa orang dokter spesialis waktu itu yang tidak mampu menyembuhkan. Kemudian oleh teman-temannya Ibrahim dikasih tahu bahwa him itu badan Firaun karena gering kan gitu. Gering kunaon setruk. Wes ditanyakan ke Siti Sarah, kenapa Firaun setruk hayang wae ka abdi tapi teu kuateun kan gitunya. Jadi ibu-ibu hati-hati lamun aya suaminya anu setruk berarti hayang ka batur ibu. Lain ka hayang nu diimah. Atawa nu diimah tara mere. Jadi lamun ayeuna geus laletoy lalaki pada umurnya kakara 50 ke 60 eta teh ciri tara dibere di imah. Ya Bu ya. Jadi lamun aya nu imahna di mana salaki laletoy gancang bere Bu supaya semangat karena laki-laki lamun teu dibere geus Bu laki ngaran ibunya. Ya dibere teh bere dahar. Bu dibere kopi, dibere susu, atau ibu tuh ibunya sensitif pisan ibu-ibu manya. Ya, silakanlah saksikan ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyembuhkan atau dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala mengobati Firaun. Dan ketika mengobati Firaun, maka Firaun nanya, hebat kamu Him. Ya, kamu mau dikasih hadiah apa? Sebelah sewang. Sebelah kadi itu keur maneh, kebelah kadi keur maneh, keur kuring cek Firaun. Dijadikan apa namanya? Berbagi dua. Nabi Ibrahim tidak mau. Mau dijadikan menteri, malah dijadikan apa namanya? Patih, penggawa. Nabi Ibrahim tidak mau. Kemudian ari maneh hayang nanaon atau him cek Firaun. Terus Firaun mengatakan, aku ingin istriku dibebaskan. Ini istrimu, bukannya adikmu. Tadinya kan mengakunya sebagai adiknya. Itu adalah istriku. Wah, hebat istrimu, baru aku menyentuh aja aku sudah kesetrum. Berarti kamu juga hebat. Sahaheula cek Ibrahim ya, gitu ya. Nah, kemudian setelahnya dibebaskan kembali Siti Sarah dan Firaun memberikan hadiah anaknya sendiri, ya, anaknya tapi bukan dari selir, anaknya sendiri diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai hadiah, namanya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu bukan pembantu Bapak Ibu, Siti Hajar itu anak Firaun. Ingat para nabi itu menikahinya anak-anak raja. Nabi Yakub nanti menikmati dua anak raja sekaligus. Tadi lanjut. Nabi Musa menikahi dua adik lancip tapi anak nabi. Nah, gitu Bu ya. Jadi lamun ibu-ibu aina bapak-bapak nak menang anak raja berarti memang anak lain nabi Bu. Ya. Ibu-ibu anak raja lain Bu. Raja Jawa belah dia, Raja Pekalongan belah dia, Raja Magelang belah dia, Raja Cirebon belah dia, Raja Brebes belah dia, Raja Bandung belah dia, Raja Singa belah itu. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi Nabi Ibrahim ini adalah nabi dan Nabi Ibrahim kemudian berdoa kepada Allah dan anak cucunya semua nabi keturunannya menjadi nabi dan rasul. Dari Nabi Ishak muncul Bani Israel nantinya. Kemudian dari Nabi Ismail muncul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, waktu Nabi Ismail lahir, ya Nabi Ismail lahir dari istri tua apa istri muda? Istri muda, makanya ibu-ibu namun bapakna teu boga anak wae, namun hayang gua anak deui, titah bapakna menang istri. Dah 80 tahun ke lalaki mah bosa boga anak keneh, Bu. Ya, jadi lamun Bu Edi hoyong gaduh orok deui, nya gampang Bu titah nikah carogena. Insyaallah boga orok deui. Nya, ulah disengsirikeun Bu, lamun aya salaki nu hayang kawin deui teh. Ieu mau disungsurikeun, "Bapak kapan geus kolot?" Kolot-kolot oge anak kolot punya. Ya. Baik, jadi kemudian riwayatnya berangkatlah dari
Mesir ke Hebron. Tinggal dua-duanya di Hebron. Istri muda namanya Hajar, istri tua namanya Sarah. Kemudian Sarah ini baik hati kepada suaminya. Susah nyari manusia model Siti Sarah sekarang, Bu, yang menyuruh nikah kepada suami. Susah. Ayah, tapi biasa nama rada hese. Kemudian menyuruh Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Bapak Ibu jangan sampai beranggapan Siti Sarah itu cantik, Siti Hajar tidak cantik. Enggak, dua-duanya cantik. Nah, dua-duanya cantik. Jadi ibu lama disebut Siti Hajar kan tong ngamuk, Bu. Aduh, ibu gelis mandi Siti Hajar. Kan ini masuk jelema kasinggung. Kenapa? Orang-orang Yahudi berhasil menanamkan bahwa Sarah itu jelek, sedangkan Sarah itu cantik, sedangkan Hajar itu jelek. Hajar itu turunan pembantu, sedangkan Sarah adalah turunan raja. Raja juga ya di Babilonia waktu itu Siti Sarah ini. Nah, kemudian dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail lahir, Siti Sarah bagaimana, Bu? Mepes ke yang ngamuk kayak itu kadieu. Nah, itu orang mana bisa boga anak kayak itu kuring usir. Dititah diusir, Bu. Kita diusir di umur 4 tahun. Ya, jadi bukan pas lahir, umur 4 tahun baru diusir. Kenapa? Karena sebelum umur 4 tahun, anaknya Siti Hajar ini diambil oleh Siti Sarah, tidak boleh manggil ibu kepada Siti, tidak boleh manggil ibu kepada Siti Hajar. Jadi harus manggil itu kamanehna. Tapi begitu dia dinyatakan akan punya anak juga, maka dia cemburu, aing ge bakal boga anak, jung ucir. Maka diusirlah ya oleh Siti Sarah. Pengusiran Siti Sarah atas kehendak Allah Ibrahim. Nu ngaranna awewe lamun aya duaan moal akur selama dunia ieu aya. Di mana akurna oge eta mah pura-pura akur. Nya bajuna disaruakeun di mana disaruakeun eta mah pura-pura. Nya. Terus bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar ke tempat manusia pertama ada di muka bumi, yaitu di Mekah. Nah, ditaruhlah di Mekah dan selesai naruh di Mekah, Nabi Ibrahim gancang balik deui duaan Bu Siti Hajar jeung Nabi Ismail nu umur 4 tahun ditinggalkeun di padang tandus di negeri nu ngaranna Mekah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, kemudian berkah dari Allah, Nabi Ismail ini kemudian dari kakinya muncul air Jam-Jam. Air Jam-Jam sampai dengan kiamat terakhir di dunia ini, air yang kering adalah sumur Jam-Jam. Nanti dunia ini bakal kering, Bapak Ibu. Cenah, saya juga cenah, saya juga belum mengalami. Dari mana? Dari Rasul SAW bahwa semua sumur di dunia akan kering dan yang tidak akan mengering cuma satu, yaitu sumur Zam-Zam. Terakhir manusia itu akan kumpul di situ dan setelah kumpul di situ kemudian nanti terjadi kiamat. Jadi mun ibu ayeuna bapak di loba keneh, lila keneh kiamat dulu. Kita lila keneh kiamat, tapi ibu bapak mati mah bisa jadi sepulang dari sini ada yang mati. Nah, itu kan kiamat bagi diri. Amin teh, Bu. Itu terjadi amin. Tapi namun balik di dia paum teh bakal mati, maka ibu amin, kan gitunya. Gancang, sabab naon menuju dina kayaan soleh itu mengpeng soleh mending maut ayeuna daripada ke salah intinya ya. Jadi di ayat ke-83 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan Nabi Ibrahim ini adalah nabi. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapak dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apa anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Kenapa bapaknya dan juga dulur-dulurnya Nabi Ibrahim waktu itu tidak menyembah Allah? Kenapa, Bu? Yang pertama jawabannya adalah karena Allah belum menghendaki ada hidayah kepada mereka. Memberikan contoh kepada kita bahwa bapaknya Nabi pun bisa tidak beriman kepada Allah. Saudaranya Nabi pun bisa tidak beriman kepada Allah. Saudaranya Nabi yang tidak beriman siapa, Bu? Saudaranya. Ada Nabi yang saudaranya tidak beriman? Ada. Siapa? Kan harus dijelaskan, Bu, siapa? Saudaranya Nabi yang tidak beriman. Ada. Yahuda, Bu. Kan saudaranya Nabi Yusuf. Ibu tuh atuh kalau ngaji dengerin, bukan dari kemarin ngaji terus, Bu ya.
Itu Yahuda itu saudaranya Nabi Yusuf tidak beriman. Ada nggak anak Nabi yang tidak beriman? Ada siapa? Oh, iya Abu Pisan si Kanan. Ada nggak istri Nabi yang tidak beriman? Ada siapa? Istri Nabi Lut. Istri Nabi siapa lagi? Istri Nabi Nuh. Ada nggak anak Nabi yang tidak beriman? Ada siapa? Anak ada pengarana kobil terdaek iman gitu punya. Jadi komplit Bu di dunia mah. Istri Nabi yang tidak beriman, bapak Nabi yang tidak beriman, anak Nabi yang tidak beriman, saudara Nabi yang tidak beriman, paman Nabi yang tidak beriman juga ada. Ya, namanya Abu Lahab. Itu semua di Al-Quran. Jadi ketika baca Al-Quran kita itu harus diamkan. Oh, begini. Apakah ada anak ibu yang tidak beriman? Naudzubillah, jangan sampai begitu. Kenapa? Kita mencontohnya yang terbaik. Apakah ada suami-suami ibu yang tidak beriman? Ya dengan hiji atau eta teh gimana teh teu dari hareupeun abdi masuk salat cek ibu teh gitu. Apakah ada istri-istri bapak yang tidak beriman? Dengan hiji da istri lagi sok atempo ka masjid masjidan heueuh nya punya. Tidak kalakuan kasalaki ge goreng pun gitu punya. Ya ieu mah untuk diri sendiri Bu. Karena sekarang lagi muslim lebih banyak yang tidak baik dibanding yang baik saat ini Bu. Dan itu nggak bakal terjadi, nggak bakal terjadi, nggak bakal bohong. Allah pasti bahwa sedikit sekali perempuan-perempuan yang baik kepada suaminya. Sedikit Bu, melayani dia tentu bagus semua. Kalau dikumpulkan si suaminya, ditodong pakai pistol, sok yang ngomong. Nah, istrimu baik enggak? Kalau ditodong pakai pistol pasti bilang, baik, baik, gitu. Karena dibayar oleh istrinya. Itulah jongos istri Bu. Nah, itu juga Bu, presiden, ketika presidennya ini baik, kalau dia kebagian nyebutnya baik. Kalau nggak kebagian, wah pokoknya segala kejalahannya. Itulah manusia. Jadi di sini menyadarkan kita bahwa dari kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi kepada kita bahwa sedikit sekali manusia yang bersyukur. Bahkan ketika Nabi ada pun banyak yang bau. Ya, Bapak Ibu, ketika di Mekah dan di Madinah, ketika Rasulullah masih ada, banyakkan yang baung, banyakkan yang tidak baung, banyakkan yang ya itu baru di Mekah Madinah, komo di luar itu. Waktu itu di Indonesia ada manusia nggak? Waktu zaman Rasulullah ada. Balager tuh orang Indonesia. Bukti naon ayat candi, ayat berarti yang disembah itu bukan Allah. Naudzubillah, mudah-mudahan meureunnan kakek nenek kita juga baheula nate tukang karar itu. Jadi gimana kita? Alhamdulillah terhirup di zaman harita. Namun hirup di zaman harita memberi pakai kemben sakit teh Bu nya. Terus naik karena candi dihanap katingali sagalana kan gitu punya. Terus di luhur tadi cokok ku raja-raja baheula teh Bu. Kan raja-raja teh gawena nyawa awewe teh baheula ge Bu. Ya. Iya kan Bu? Jadi raja ayeuna mah bager, raja Tatang, raja bager hiji majikanna Bu. Dawuh kawani. Ya coba saleutik we aya harta loba. Nah, raja itu oge nya raja Dede nya. Coba beunghar we saleutik can pemajikanna nu ieu, Bu ya. Beres Bu. Nah, jadi bersyukurlah ibu-ibu teh sangsara, ya Bu ya. Bersyukur miskin teh, bersyukur suamiku teh lah penghasilannya tidak gede, tidak jadi pejabat. Nah, kalau jadi pejabat mah begitu mati, bahkan sebelum mati sekarang banyak yang ketahuan ternyata bermunculan istri-istri barunya, ya Bu ya, termasuk yang koruptor taspen pada gaji pegawai negeri dibiarkan Bu dipakai ngamodalan, majikan ngora atau dirut taspen Bu ditewak. Ya, baik Bapak Ibu, psikosasi ya tabu orang mana? Tahu ya. Ibu harus tahu Bu, dulu ada Namrud, dulu ada Firaun, sekarang juga anak-anak buah Namrud masih ada, anak-anak buah Firaun masih ada. Kelakuannya nggak bohongan rakyat, ngibulin rakyat, kemudian apa? Janji bohong, janji palsu, dan hianat terhadap amanat. Lu dibajukan mata dulur-dulur nawe jeung anak-anaknya, jeung balan-balanna. Itu kelakuan Firaun. Jadi kelakuan Firaun, kelakuan Namrud masih ada. Nah, dan tidak akan hilang sampai kiamat. Kalau ada yang membantah itu berarti tidak percaya Al-Quran. Jadi sok ayam kan popolo tuh. Oh, cuma air masyarakat tret gitu punya. Terus Bu, oh ini cuma ahlak seorang di kararudung tapi hati nam kemana-mana kan gitu punya. Jadi kalau itu lamun aya
sekarang berkesimpulan bahwa sekarang lebih banyak yang soleh dibanding yang tidak soleh, maka katakan pret gitu punya. Sorry lah ya, Al-Quran tidak menyebutkan begitu. Al-Quran menyebutkan dari dulu sampai nanti akhir zaman, manusia itu tetap akan lebih banyak yang bohong dibanding yang baik. Yang jadi pertanyaan, apakah kita menjadi pendukung yang bohong atau menjadi pendukung yang baik? Maka kita berdoa dengan doa yang selalu kita baca, dengan harapan yang selalu kita baca, yang disampaikan Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Serap ke dalam diri kita, maka kata kita itu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, lamun kan sorangan, lamun bersama ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Itu Bu ya. Jadi yang kita baca itu bukan hanya sembarangan Bu, itu sesuatu yang menjadi harapan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di dunia ini harapan dengan kenyataan banyak mana Bu? Banyak harapan, loba kene kahayang jeung kanyataan. Nah, yang bisa menyeimbangkannya adalah orang-orang yang berpribadi mutmainnah, kahayang makil, keinginan begini tapi kenyataan begini, maka kembalikan kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kahayang mah pinter maca Quran, kahayang megancang, cerdas, kahayang mah cepet apa. Tapi jangan lupa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah mentakdirkan semua manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Kemudian masing-masing akan berada dalam derajat yang berbeda, beda sesuai dengan kadar dan kapasitas masing-masing. Ya, itu kan Bapak Ibu ya. Dan Allah tidak akan memberikan tugas beban, melainkan Allah akan berikan kesempatan kepadanya untuk melakukannya. Jadi diberikan bekalnya Bu. Setelah itu Allah juga tegaskan, lakukan sesuatu, segeralah kembali kepadaku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka tenang Bu hati kita ya. Moal garada geruduk itu kadirnya segala hayang tapi kemampuan eueuh. Ambek nyedak tenaga midek. Nah, ari umur tunggang gunung, angen-angen pecat sawat. Nu yang karawin deui teh Bu umumnya diutus di atas umur 50 60 tahun. Nu kakara 15 tahun mah tara nu yang kawin deui da can pupu payuk maneh. Punya. Terus Bu. Jadi ibu-ibu nih nu boga salaki umur 50 60 tawaran Bu. Suruh nambah istri insyaallah. Moal daekeun. Da sieun ku ibu, sieun dipotong burungna. Ya. Kan ayah berita Bu, suaminya dipotong burungnya. Hati-hati Pak Tatang, ulah nyimpen pisau sembarangan ya. Di rumah jangan naruh pisau sembarangan. Ya. Lanjut Pak, Bu. Nah ini dongengan kita tentang bagaimana kita posisi saat ini menghadapi apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ke ayat 88 surat Sofat. Lalu ia memandang sekali pandang ke arah bintang-bintang. Kemudian ia berkata, sesungguhnya aku sakit. Lalu mereka berpaling darinya dengan membelakang. Kemudian ia pergi secara diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat itu. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Jadi ini kisah yang tadi saya buka dengan bahasa saya tentang Nabi Ibrahim sampai dibakar. Kemudian ayat ke-99-nya. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Siapa anak yang dimaksud?
Nabi Ismail. Ingat Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang baung sedang menyelewengkan ini dari umat Islam bahwa anak yang sabar itu adalah Nabi Ishak. Menurut mereka anak pertama Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Tidak harus jadi keyakinan kita sampai akhir zaman. Dan menurut mereka yang dikurbankan itu adalah Nabi Ishak. Tidak. Dan mereka sedang mengumbar film-film dan juga berbagai informasi untuk menyesatkan umat Islam. Ya, jangan sampai umat Islam keyakinannya makin bertambah. Kenapa? Mereka tidak setuju Al-Quran. Mereka ingin yang ada di Al-Quran dibalikkan pendapatnya ataupun persepsi masyarakat. Termasuk mereka tidak mengakui adanya Nabi dan Rasul namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang menjadi ciri dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya, itulah takdirnya. Dan sampai dengan kiamat mereka akan tetap begitu. Sebelum kiamat semua manusia yang tidak mengaku Nabi Muhammad sebagai umatnya akan dihabisin oleh Nabi Isa alaihi salam. Akan dihabisin. Semua yang tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi, nah sebagai Rasul akan dihabisin. Dan yang terakhir dihabisin namanya Dajjal. Ya, di mana dihabisin? Di Palestina. Jadi cerita tentang Al-Quran ini banyaknya di Palestina. Unu di Jogja, Bu. Unu di Sleman, unu di Wonosobo. Ya. Unu di Tasik. Ya. Tapi cerita-cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa pada saat itu di sini juga ada model Firaun ngan tepati baong nu di dieu mah nya gitu Bu. Gimana Bu? Jadi di Pekalongan juga waktu itu ada manusia, ya, ada model-model Firaun. Sampai sekarang di Pekalongan ada yang model Namrud, ada yang model Firaun. Ya, di Pati ada yang model Namrud, narik pajak tinggi-tinggi, kemudian maling deh ya Bu, ngerampok. Pilih deh jadi bupati. Nah, kenapa? Ya gampang yang jadi bupati mah bagi duit rakyat 1 juta sewang, kita milih gampang. Jadi, Ibu ya. Hari ibu nanti jadi bapak itu nanti jadi siapa bukan duit gitu. Ya, atau harus suaminya dibom dulu terus mati jadi gubernur punya itu gubernur si Isa gitu ya, karena suaminya oleh lawan politik akhirnya orang simpati. Ya, ibu mau dibunuh suaminya dulu terus jadi gubernur? Sok terus nggak mau lah pokoknya nama iya we gitu ya. Mari kita lanjutkan ke ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim berkata, "Hei anakku." Nah, ini kepada Nabi Ismail. Ingat, kalau orang-orang kafirin selain muslim yang dimaksud oleh orang-orang yang dikorbankan itu adalah Nabi Isa. Tapi untuk umat Islam, perhatikan Al-Quran ayat 102 ini dari surat Sofat, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim di usia 14 tahun. Konon kabarnya begitu Bu ya. Nabi Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Jadi Bapak Ibu, kisahnya Nabi Ismail ini begitu lahir, tempat tanggal lahir Nabi Ismail itu adalah Palestina. Jadi nama Ismail, tempat tanggal lahir Palestina. Nah, kan gitu Bu ya. Kemudian setelah umur 4 tahun, karena yang tuanya tidak suka, indung terekna tidak suka kepada Nabi Ismail, maka disuruh diusir. Dan diusir oleh Allah, diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk ditempatkan di yang sekarang jadi Mekah. Kemudian di Mekah ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim selama 10 tahun. Bayangkan salaki ninggalkan pamajikan muka anak hiji berem keneh 10 tahun. Kira-kira ibu tahan moal? Wah, aku pasti kakak 2 poe 3 poe ge geus neangan deui ibunya. Ya, itu nyetela. Ya bayangkan 10 tahun sejak umur 4 tahun waktu itu barongkeakan susah makan karena nggak ada makanan, susah minum karena nggak ada minuman, tidak diberi bekal, itu diberi pulus-pulus acan Nabi Ibrahim. Ditinggal begitu saja. Kemudian 10 tahun kemudian setelah umur 14 tahun Nabi Ibrahim datang dari hari mana saha. Nah, kebetulan udah jadi pemuda nih 14 tahun, gede Bu. Orang itu mah 14 tahun deh.
Ari mana saha siga batur lain urang dia mohon cek Nabi Ibrahim teh kami musafir ti jauh ari inung maneh aya teu kan gitu ditanya terus balik deui Nabi Ismail mak itu aya lalaki pewot hideung cenah kan gitunya geus kolot dinya ompong jangmetan itu aya bau mabuk sengit kemudian Siti Hajar keluar dari tendanya kemudian ihim Mang Ihim ternyata datang dulu Ohim ya teh mohon cenanya ieu teh Ohim ieu teh Hajar mohon cenah geuning maneh magelis wae dan ngaran awewe magelis wae Bu mal kacep nepi ka ira wae oke ya kemudian apa yang terjadi dikenalkanlah Ismail inilah bapakmu akhirnya saling berpelukan dan ketika itu terjadi diomongkan iya maneh tadi dipencit sakalina datang anaknya tadi dipencit kira-kira istri ridho moal Bu moal moal berarti ibu teh hayang siga Siti saja ratunya sing ridho atuh Bu naon susahna kemudian apa yang terjadi digoda oleh iblis Siti Hajar ini jangan mau dia itu pasti akan dibunuh nah kemudian dilempar nasi iblis oleh Siti Hajar dilempar Bu di tanggal 10 bulan Zulhijjah dilemparnya itu Bu ya si iblisnya teh. Nah, kemudian Nabi Ismail mau disembelih dan ketika mau disembelih Allah takdirkan, "Hei Ibrahim, cukup." Karena sudah digeser-geser pisaunya enggak mempan. Ibrahim cukup. Ini adalah janjimu dulu. Karena kamu berjanji, ya Allah, aku hanya untukmu. Makanya dapat gelar Khalilullah. Sampai-sampai ya Allah berilah anak kepada aku ya Allah seandainya anakku akan engkau minta untuk dikorbankan akan aku kurbankan makanya jangan sembarangan Bu kalau ngomong pasti akan diberikan ujian itu akan diberikan kepada orang yang ngomong mah mau diuji Bu nah, Ibu lamun diri ngomong abdi mas saya sudah pintar baca Quran maka pasti ada yang uji. Tapi kalau alhamdulillah abdi mah yang diajar wetres date bisa-bisa moal Bu moal aya uji. Nah, kira-kira Ibu mau diuji atau enggak? Pantes sampai bisa-bisa. Kan mau diuji mah pasti bakal bisa gitu punya. Saya ada yang minta kepada saya, Pak itu kalau bisa dites satu-satu. Bu, lamun dites satu-satu besok pasti bubar mau ngaraji deui. Percaya siapa pasti salahnya loba maunya cuma maju gitunya kakaran nyebut alim baik salah gitunya kan yang bagian karena itu abdi mah termasuk nu cerewet pokoknya mah hayu bersama-sama ngaranna oge Bu lain rek silih salahkeun lain rek silih benerkeun ya kita bersama-sama ya kemudian apa yang terjadi wahai anakku ya kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insya Allah wahai ayahku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar itulah kata-kata Nabi Ismail tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dan atas pelipisnya nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggil Nabi Ibrahim hei Ibrahim sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak. Jadi setelahnya peristiwa Nabi Ismail akan disembelih itu, maka Nabi Ibrahim pun kemudian nantinya punya anak juga yang namanya Nabi Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkahan atasnya atas Ishak dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Jadi sampai dengan ayat 113 dikabarkan bahwa dari anak cucu Nabi Ibrahim akan lahir para nabi dan rasul dan pada saat yang sama dari turunan Nabi Ibrahim loba oge anu baraong.
Ya, yang paling bawah namanya Yahuda, dan Yahuda ini kemudian melahirkan generasi-generasi penikutnya yang sekarang disebut dengan Yahudi. Nah, memperhatikan apa yang terjadi sekarang di Palestina dan di Gaza, itulah perseteruan antara kelompok yang menganut kepercayaan kepada Yahuda dengan kelompok yang menganut kepercayaan kepada cikal bakalnya Nabi Ismail. Begitu Bapak Ibu. Ya, jelas. Apakah di sini ada yang turunan Yahuda? Ayan teh. Kalakuan kan juga Yahuda. Mereka doang mung diatur, baong, gede ambek. Itu tuh Yahuda, Bu. Terus apa lagi, Bu? Esa diajak bener. Terus apa lagi, Bu? Goreng kasalaki. Itu tuh turunan ya Yahuda. Ai hayang disebut turunan Nabi Ismail. Ai kalakuan siga Yahuda. Ari hayang disebut Islam, tapi kalakuan siga Yahudi. Kan gitunya. Itulah yang disebut dengan munafik. Ngomongnya bohong. Yahuda itu bapaknya sendiri dibohongan selama berapa puluh tahun. Dibohongan. Ya, dari mulai nyemplungin Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian sampai nanti berlutut di depan Nabi Yusuf, ya, setelah Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, kemudian mereka setelahnya itu balik kanan sambil ngomong, dulur-dulur, ada 10 dulurnya yang sama-sama waktu itu, nah, kecuali Benyamin dan Nabi Yusuf. Ayeuna kuring sujud ka Yusuf, kuring hormat ka Yusuf, tapi engke tingali. Nah, loba keneh nu milu ka kuring di badang milu ka Yusuf. Terbukti sampai sekarang, Bu. Yang sabar di dunia lebih banyak atau yang lebih sedikit? Lebih sedikit. Yang koruptor di dunia lebih banyak daripada yang soleh. Sekarang yang solehnya para pejabat jadi ancam, Bu, nya awas yang mau dilapor